di antara ribuan makam yang tersebar di tanah Jawa. Beberapa di antaranya menyimpan cerita yang tak hanya sekedar tentang peristirahatan terakhir, tetapi juga jejak sejarah dan warisan spiritual. Salah satunya adalah makam yang tersembunyi di sebuah desa kecil bernama Sengare, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Makam Syekh Jambu Karang bukan sekedar tempat ziarah. Ia adalah simbol perjalanan spiritual dan perjuangan seorang ulama besar di masa lampau. Namun, di balik keindahan dan ketenangannya, makam ini juga menyimpan misteri, cerita masyarakat, bahkan kepercayaan tentang energi gaib yang melingkupinya. Dan sejurne, ikuti terus perjalanan kami dalam menelisik sejarah makam Syekh Jambu Karang hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Mbah Kiai Desa Jambu Karang sesungguhnya adalah orang Jawa Barat. Dia melanglang buana sampai ke desa Padukuhan Beji, Desa Sengare, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Dan Mbah Kiai Desa Jambu Karang di sini dipercaya oleh Mbah Kiai Mangun untuk memegang kawasan Tanah Beji ini. Mbah Kiai sesungguhnya paling tua di sini adalah Mbah Kiai Mangun. Sebab Mbah Kiai Mangun itu orang pertama kali yang menduduki tempat ini, dan sekaligus babat tanah leluhur tempat ini adalah Mbah Kiai Mangun. Setelah Mbah Kiai Mangun tua ataupun Mbah Kiai Mangun meninggalkan tempat ini, boleh dikatakan wafat, kekuasaan sepenuhnya diserahkan kepada Mbah Kiai Desa Jambu Karang. Dan sejurne, saat ini kita sudah tepat berada di makam Syekh Jambu Karang yang berlokasi di Desa Sengare, Duku Beji, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Dan untuk masuk ke tempat makam itu kita harus memasuki sebuah gang kecil yang bisa dibilang cukup mudah karena lokasinya atau jalannya sudah dicor. Dan seperti yang kita lihat bahwa suasana di sini itu sangat asri dan masih alami. Dan terdapat sebuah pohon beringin yang cukup besar ya, dan ini cukup membuat suasana yang ada di makam itu asri dan juga adem. Dan seperti yang kita lihat bahwa terdapat bangunan yang terawat ya, bisa kita bilang cukup terawat karena memang di sini ada juru pelihara yang dimana di dalam bangunan ini terdapat makam Syekh Jambu Karang. Dan seperti yang kita lihat juga bahwa di sini terdapat makam-makam banyak ya. Ada mungkin lebih dari 5, dan makam-makam ini merupakan sahabat yang masih ada hubungan dengan Syekh Jambu Karang. Mbah Kiai Desa Jambu Karang di sini dipercaya karena Mbah Kiai Desa Jambu Karang di sini bukan orang sembarangan, dan orang pertama kali orang yang pandai ataupun pintar ataupun bisa di tempat ini yaitu Mbah Kiai Desa Jambu Karang. Lama kelamaan Mbah Kiai Desa Jambu Karang banyak murid atau banyak santri yang menyerap ilmu kepada Mbah Kiai Desa Jambu Karang, baik ilmu syariat maupun ilmu hakikat.
Makam Syekh Jambu Karang berada di Desa Sengareh, Duku Beji, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Bangunan makam yang berdiri kokoh berada di bawah naungan pohon beringin yang telah berdiri selama lebih dari 300 tahun. Pohon ini memberi suasana sejuk dan teduh, seolah menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Di dalam bangunan makam terdapat 2 pusara. Makam Syekh Jambu Karang yang menghadap ke selatan dan makam Syekh Jangkung yang menghadap ke timur. Di sekelilingnya terdapat lebih dari 5 makam lainnya yang diyakini sebagai sahabat dan pengikut Syekh Jambu Karang. Sejarahnya bermula dari seorang ulama bernama Raden Muningwangi yang berasal dari Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai seorang petapa di Gunung Jambu, sehingga kemudian diberi nama Syekh Jambu Karang. Setelah bertapa, beliau memulai perjalanan dakwah dan singgah di Desa Sengareh yang saat itu dipimpin oleh Mbah Kiai Mangun. Melihat kebijaksanaan dan karisma Syekh Jambu Karang, Mbah Kiai Mangun menyerahkan kepemimpinan desa kepadanya. Di bawah kepemimpinannya, Desa Sengareh berkembang pesat, bahkan menjadi pusat pendidikan Islam dengan berdirinya pesantren Talun. Dan di sini ada makam Mbah Saridin. Mbah Saridin adalah sebagai cucu murid Mbah Kiai Gede Syekh Jambu Karang. Di situ ada Mbah Kiai Penderesan. Mbah Kiai Penderesan sesungguhnya adalah murid daripada Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan di sini lagi ada Raden Wijaya. Raden Wijaya juga murid Kanjeng Sunan Kalijogo, putra Brawijaya dari Majapahit. Dan ada Mbah Syekh Abdul Jalil juga ada di sini. Dan yang terakhir yang untuk ibaratnya ngrekso ing bumi mriki, beji mriki, ada itu yang namanya Mbah Waris. Mbah Waris itu punya nama, punya gelar bernama Mbah Syekh Baurekso atau Mbah Ki Ageng Pekalongan, boleh disebut begitu. Mbah Syekh Baurekso anak Mbah Ki Ageng Cempaluk dari bumi Pertikan Mataram. Dan sejurne, saat ini kita sudah tepat berada di depan bangunan, di mana di dalam bangunan ini terdapat 2 makam yang mempunyai arah yang berbeda. Untuk makam utama sendiri itu makam Syekh Jambu Karang dan makam Syekh Jangkung. Dan seperti yang kita lihat bahwa makam ini mempunyai keunikan, yaitu tidak searah, tidak memiliki arah yang sama. Untuk makam Syekh Jambu Karang sendiri itu mempunyai arah menghadap ke selatan, dan untuk Syekh Jangkung itu menghadap ke arah barat. Kemudian bisa kita katakan bahwa Syekh Jambu Karang itu merupakan seorang pendatang yang datang untuk bersinggah di Desa Beji ini. Pada saat itu Desa Beji ini dipimpin oleh yang namanya Syekh Mangun, yang pada saat itu melihat kedatangan Syekh Jambu Karang yang begitu pintar, akhirnya Syekh Mangun itu memberikan tahta ataupun amanah untuk Syekh Jambu Karang sendiri untuk memimpin di desa ini. Dan pada saat itulah Syekh Jambu Karang mempunyai banyak santri, dan pada akhirnya Syekh Jambu Karang disinilah menjadi ditetuakan.
misteri di tempat ini adalah terserang wabah penyakit yang namanya penyakit pagebluk. Boleh dikatakan kalau siang sakit sore mati, kalau sore mati siang itu, kalau sore sakit siang mati, itu dinamakan pagebluk. Dan yang menyembuhkan pagebluk itu adalah Mbah Syekh Mbah Kiai Penderesan, murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Waktu kondisi dulu desa sini kan belum stabil. Nah, makanya Mbah Syekh Jangkung itu disuruh untuk memegang wilayah sini, tapi Mbah Saridin boleh dikatakan Mbah Kiai Komet kalau di sini sebutannya. Sebab apa dikatakan Komet? Sebab Mbah Kiai Komet itu mengatasi penyakit itu boleh dikatakan nggak mampu lah intinya. Mbah Kiai Komet itu mengundang seseorang itu yang namanya Mbah Kiai Penderesan itu untuk menyetabilkan desa sini supaya tidak kena wabah penyakit. Itu ceritanya misteri yang wabah penyakit itu asal mulanya adalah dari makhluk gaib. Dan sejurday, berdasarkan informasi yang kita terima, pada saat itu di masa kepemimpinan Syekh Jambu Karang, pada tahun itulah adalah masa kejayaan dari Syekh Jambu Karang sendiri. Karena di desa ini beliau sudah mempunyai banyak santri yang bisa kita katakan sebagai orang-orangnya atau sahabat-sahabati dari Syekh Jambu Karang sendiri. Setelah masa kejayaan tersebut, akhirnya Syekh Jambu Karang memutuskan untuk berhijrah ke daerah lain untuk mencari atau menuntut ilmu yang lebih dalam. Namun pada saat Syekh Jambu Karang meninggalkan desa ini, terjadilah sebuah pagebluk atau sebuah penyakit yang dimana banyak orang di siang hari sakit dan pada malam harinya meninggal. Dan meninggal itulah terjadi sebuah mati massal bisa kita katakan. Dan saat itulah kejadian itu terjadi secara berangsur-angsur. Kejadian inilah didengar oleh namanya Kiai Panderesan, di mana Kiai Panderesan itu merupakan seorang tabib yang kemudian beliau memutuskan untuk mampir di desa Beji ini untuk bisa mencoba mengatasi pagebluk ini. Dan pada informasi yang kita dapat, alhamdulillah Kiai Panderesan bisa menghentikan sebuah pagebluk ini dengan cara beliau tirakat bersama orang-orang di desa ini. Dan setelah pagebluk ini selesai, Syekh Jambu Karang kembali ke desa ini, dan itulah alasan mengapa Kiai Panderesan merupakan sebuah atau seorang yang bisa kita katakan atau kita tetuakan di desa ini dan kemudian menjadi sahabat dari Syekh Jambu Karang sendiri. Setelah beliau wafat, itu muncul seseorang, itu yang namanya Mbah Waris. Mbah Waris, nah itu kedudukan Mbah Saridin atau Mbah Syekh Jangkung itu dipegang sama Mbah Waris, yang diberi sesungguhnya Mbah Waris itu adalah Mbah Syekh Baurekso. Itu makomnya itu ada di atas. Selain itu adakah misteri lain Pak selain setahu saya nggak ada Mbak, setahu saya hanya itu pagebluk itu misteri yang dulu itu ada.
Namun, makam ini tidak hanya menyimpan cerita sejarah, tetapi juga misteri dan legenda yang masih hidup dalam masyarakat. Keunikan arah makam dengan satu menghadap ke timur dan satu lagi ke selatan menjadi pertanyaan yang belum terjawab hingga kini. Ada yang mengatakan bahwa arah ini melambangkan perjalanan spiritual yang berbeda. Di sisi lain, ada kisah pagebluk yang melanda desa Sengare saat Syekh Jambu Karang pergi berdakwah ke tempat lain. Wabah yang membuat penduduk sakit dan meninggal secara beruntun ini menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda makam. Konon, hingga kini masyarakat percaya bahwa wabah tersebut adalah ujian gaib yang hanya bisa dihentikan oleh kekuatan spiritual seperti yang dimiliki Syekh Jambu Karang dan tabib Mbah Kiai Panderesan. Dan sejurne, beberapa dari cerita yang sudah kita kulik bersama tadi, bahwasanya Syekh Jambu Karang merupakan orang yang berjasa di desa ini. Dan bisa kita katakan bahwa adab ataupun tradisi-tradisi yang diciptakan oleh beliau Syekh Jambu Karang itu masih kental dan juga menjadikan desa ini rukun dan masyhur secara dari generasi ke generasi. Dan untuk tempat sendiri bisa kita katakan cukup bersih dan lumayan kokoh karena memang di setiap harinya ada juru pelihara yang stay di tempat. Dan kemudian untuk kondisi makamnya saat ini masih ramai pengunjung ataupun peziarah yang datang dari dalam maupun luar daerah untuk mengalap berkah di makam Syekh Jambu Karang tersendiri. Kemudian untuk Syekh Jambu Karang, beberapa orang mempercayainya bahwa Syekh Jambu Karang merupakan sahabat dari ataupun murid dari Sunan Kalijogo, dan itulah mengapa Syekh Jambu Karang dianggap sebagai syekh yang berjasa di desa ini sampai luar daerah karena memang beliau adalah orang yang cukup berjasa. Setiap pengunjung di sini nggak ada larangan. Ya, yang penting setiap pengunjung, semua pengunjung dari arah penjuru manapun, di sini niatnya itu baik. Jangan berniat buruk. Itu pesan saya. Mungkin pesan-pesan saya itu. Yang penting dari manapun, dari akidah manapun, dari wilayah manapun. Setiap pengunjung di sini itu adalah untuk melontarkan kata-kata yang bijak, untuk jangan minta yang neko-neko lah, intinya bagi orang Jawa itu begitu. Kini, makam Syekh Jambu Karang menjadi tempat yang penuh penghormatan. Banyak peziarah dari berbagai daerah datang ke sini, baik untuk ngalap berkah maupun sekedar mencari ketenangan batin. Pohon beringin tua yang menaungi makam tetap berdiri kokoh, seolah menjadi lambang kekuatan spiritual yang terus hidup. Dan sejurne, demikianlah perjalanan kami kali ini dalam menelisik sejarah makam Syekh Jambu Karang, Kabupaten Pekalongan. Terus saksikan di Journey hanya di Batik TV setiap hari Selasa untuk terus mengikuti perjalanan kami selanjutnya dalam mengungkap fakta dan misteri hanya di Journey. Setiap perjalanan punya sejarah.